subscribe to this channel. Pertama mulai bulan Juli, kalau nggak lupa bulan Juli 85. Ya. Habis masa jabatan bulan November 93. 93. Ya, 94 bulan 94 Desember ada proses pemilihan. 4 Desember pemilihan lagi kembali. 1 Desember pemilihan kepala desa. Lanjut lagi. April. Lanjut lagi. April Yang kedua. 25. Ya. April 25. Wah, ini kebetulan ini staf pertama ya, Pak ya. April 2005. Ya. Ini Pak Ramdhani staf pertama yang Oh dipakai. iya, dia tuh. Ya. Staf pertama yang dipakai dari kepemerintahan Bapak Haji Abdul Wahab. Iya, berarti di tahun 85 sampai ke 93. Dari 93 Proses pemilihan lagi. pemilihan lagi sampai 2008. 2008. Bulan 5. Bulan 5. Habis. Serah terima serah jabatan. Oh, berarti sudah selesai. Berarti menjabat dari tahun 85 sampai 98. 2008. 2008. 2008. Oh, tahun 2008. Berarti menjabat dari 85 dari 85 sampai Dengan 2008. sampai 2008. Diambil PJS kira-kira 2 tahun. Oh, berarti ada serah terima ke PJS 2 2 tahun. tahun. Setelah itu baru ada pemilihan lagi kepala desa yang dijabat sama Bapak Lurah Muhaimin waktu itu, Pak ya. 8 kira-kira bulan ini ya, bulan 5 2008. Bulan 5 ya, bulan Mei sekitar, Pak ya. Bapak soalnya 2000 bulan 5 2008 nganggur, bulan 6 nganggur tuh. Ya. Mencenderung. Ya. Kira-kira akhir bulan 6 dipanggil sama bos. Oh iya iya. Dari 2008 sekarang ya. Waktu itu Pak masih ingat nggak staf pertama itu yang dipakai sebagai staf ada berapa orang, Pak? Lupa. Pertama Bapak Ramdhani. Ramdhani yang sampai sekarang masih Iya, menjadi iya, staf masih pemerintahan ada. luar biasa ya. Ramdhani, terus Pak Sohib, Sohib, Bapak Sohib ya. Ali, Bapak Ali, Pak Jayadi, Haji Jayadi. yang sekarang Berarti hanya 4 Jayadi. orang ya. 4. Sapiri 5 orang. Berarti 5. stafnya 5 orang waktu itu, Pak ya. Luar biasa. Berarti sekarang kita ini sangat kebetulan sekali ketemu Pak Ramdhani. Coba sedikit sama Pak Ramdhani. Ya, ini Pak Ramdhani staf pertama di Desa Rajek Mulia. Waktu itu Pak, berarti selama kepemerintahan Bapak Haji Wahab ketika itu Pak Ramdhani sama menjabat sebagai staf apa Pak pertama kali Pak? Pertama staf keuangan. Staf keuangan. Belum kaur keuangan. Kaur keuangan. Lalu setelah itu Keuangan Pak Haji Wahab 2 periode itu sudah kasih pemerintahan. kasih ke pemerintahan. Ya. Setelah di serah terimanya jabatan ke Bapak Lurah Muhaimin, berarti Pak Ramdhani tidak mengikuti Pak? Tidak. Tidak. Lalu Pak Ramdhani ikut ke pemerintahan Bapak Lurah Sobri. Iya, Ya. sekarang Di Bapak Lurah Sobri, Pak Ramdhani sebagai staf apa Pak? masih tetap pemerintahan. Staf kepemerintahan. Wah, berarti Pak Ramdhani ini kalau disambung dari zamannya Bapak Haji Abdul Wahab sampai ke Bapak Lurah Sobri sekarang hanya kosong di 6 tahun saja Pak ya? Iya. Di 6 tahun aja. Dari tahun 85 sampai sekarang mungkin ada 36-37 tahun. Iya. Berarti Pak Ramdhani sekitar sudah mengabdi sekitar 30 tahun ya Pak ya? 30 tahun. Di Desa Rajek Mulia. Luar biasa sekali. Ini kebetulan hari ini tadi setelah bincang-bincang dengan Bapak RTM saya kebetulan kedatangan tamu Bapak Haji Abdul Wahab ya, ini lurah pertama yang menjelaskan bahwa pertama kali pemekaran di tahun 83, 84 dan sudah menjabat di tahun 85 hingga 2008, dan ini adalah staf pertamanya Bapak Ramdhani yang masih sekarang masih aktif di kantor pemerintahan Desa Rajek Mulia. Menjabat Pak, apakah keadaan Desa Rajek Mulia sudah seperti sekarang dengan ada jalan-jalan atau dengan ada perumahan? Di tahun 84 Pak ya, 84 Rajek Mulia seperti apa kondisinya Pak? 84-nya belum, masih PJS. Masih PJS. Oh, berarti ketika sudah jadi lurah benar-benar menjabat itu tahun 85 ya, Pak? Rajek Mulia ada kepala desa definitif. Iya. Dari tahun 85 bulan Juli. Iya. Bulan Juli 85 itu Iya. ada kepala desa definitif. Iya. Yes.
Ya, saya orangnya. Iya. Hasil pemilihan Hasil pemilihan masyarakat tahun langsung. 85, ya. Dulu. Dulu. Setelah dilantik 100 hari baru Berarti setelah pemilihan 100 setelah hari. pemilihan 100 hari. Oh, menunggu Iya. baru dilantik. Kalau Sekarang kan sekarang 2 minggu, enak sekarang iya. mah 2 minggu udah. 2 minggu udah dapat pelantikan. perpuluh. Oh. Iya. Kalau ada Iya. rezeki. Berarti Dulu mah kalau dulu itu 100 hari, berarti 3 100 hari bulan ya. kurang lebih 100 hari, 3 bulan baru ada pelantikan setelah Pelantikan, pemilihan. serah terima dulu, alhamdulillah serah terima. Iya. Kan namanya serah terima itu ada yang menyerahkan, ada yang nerima. Ya. Alhamdulillah dulu mah sendiri nerima doang, yang Iya. nyerahkan nggak ada. Nggak ada yang Itu nyerahkan. nggak ada yang nyerahkan. Karena pemekaran. Bukan, katanya saya nggak hadir. Oh, iya iya. Tentu iya, nggak, iya, jadi yang nerima doang, yang hadir di balai desa. Dulu yang alhamdulillah desa Raja Mulia, desa pemekaran. Iya. Tidak ada apa-apa, hanya Bapak nerima 17 buku doang. 17 buku. Buku doang. Dulu mah 17 buku. Iya. Nah, isinya pertama buku induk penduduk, Iya. buku penduduk sementara, buku penduduk lahir mati, Iya. buku keuangan, Iya. itu buku reterse, Iya. buku apa ya, itu kurang lebih bukunya keuangan apa, Iya. bandara, ada 17 buku, Iya. namanya 17 buku. 17 buku. Waktu itu penduduk Raja Mulia ada berapa ribu, Pak? Hasil pemekaran tahun 85 itu kurang lebih ada 2.500. 2.500. Dari 0 sampai Oh, dari 0 usia 0 sampai usia lansia ya. ya. Berarti ada sekitar 2.500 jiwa ya Raja Mulia ya. Kebetulan dulu waktu serah terima hanya 17 buku, jalan dari Raja Wali sampai sepanjang ke Pulau Ya, Intung. Pulau Gintung. Perbatasan kurang lebih 3 kilo 350. 3 kilo 350. Itu jalan masih tanah. Iya. Jembatan nggak ada. Kebetulan tempo hari jabatan pertama dapat Bandes, Bandes. bantuan desa. Bantuan desa ya. Kurang lebih 2.500.000. 2.500.000, Pak. Karena jalan putus-putus kita bikin jembatan tuh Oh, di depan itu. Sampai sekarang tuh yang di Iya. di Bondeman 3 namanya. Oh, di sini ya. Itu Oh, namanya iya, iya. Bendung Sumur BSD, Bendung Sumur Daun 3, nama Pangeran mah. Oh, Bendung Ini Sumur namanya ini Bendung BSD Iya, nih. iya. Itu Bendung Sumur Daun. Yang sekarang itu jadi perumahan. Iya, dekat Gardenia itu Gardenia. Sumur Daun 3 itu. Oh, berarti di Raja Gardenia itu dulu jembatan Pak kali Pak ya? Jembatan itu Iya. ada, jembatan itu Masih ada jembatan kecil Aduh, itu itu ya? dekat kantor Bapak Iya. sekarang pemasaran. Betul. Berarti dulu jumlah warga jiwanya baru ada 2.500 jiwa Pak ya? Itu dulu ada berapa RT Pak? Dibagi berapa RT, berapa kejaruan Pak? Itu mah semur-semur, sekampung-sekampung. Oh, sekampung-sekampung sedusun Pak ya? Iya, Raja Sekajaruan 2 RT. Oh, 2 RT. Ya kurang lebih ada 12 RT. 12 RT Pak ya? Jaro ada tilu. Berarti Ada 3. Iya, berarti ada 3 jaro dan hanya mungkin 12 RT. Iya, Belum begitu banyak ya Belum. Pak Haji ya? Untuk perekonomian sendiri Pak Haji waktu itu sudah adakah pekerja yang kerja di pabrik atau masih di ladang atau di sawah? Oh, masih sawah masih. Sawah semua, Pak ya? Paling ke Jakarta kemana ke Iya. pabrik itu masih. Merantau ya? Masa ya. Iya. Kalau pabrik belum ada. Belum adanya pabrik-pabrik di daerah sini Pak ya? Iya, seperti Sepotek belum ada. Belum ada. Terus Pak, kalau untuk sekolahnya dulu untuk di sektor pendidikan atau kesehatan, kalau dulu seperti apa Pak? Dulu masih masyarakat anak-anak didiknya di sini yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau Iya. ke SMU Iya. itu sangat jarang sekali. Jarang sekali. Waktu Hanya pertama. tingkat SD aja. Iya, Pak, ya? SD paling SMP jarang. Udah paling SD. Karena emang sekolahnya yang tidak ada Pak ya, Iya, zaman dulu. iya. Bukan tidak mau, tapi tidak ada sekolahnya. Iya, ya ada Raja Keempat dong satu. Iya. Berarti hanya ada SD Raja Keempat. Itu sekolah SD pertama yang ada di Raja Mulia. Ya, Pak, impres itu mah. Oh. Ya kan namanya Raja Keempat karena satu desa tadinya. Iya, iya. Raja satu di sana, di mana di Raja Pasar, Raja satu, Raja Di Raja Asri. Raja Asri, Iya. Raja 2, Raja 3 di situ Iya. 2 tuh. Hmm. Sekitar 4. Berarti emang itu sekolah dulu Desa Raja Mulia hanya punya satu SD saja di situ Pak ya pada tahun 84-85 itu Pak. Itu udah ada itu Pak, waktu program Iya. itu Pak ya, saya kira tahun 77 nih ya.
Untuk dana desa sendiri Pak, waktu itu kan bandes ya, bantuan desa hanya 2.500.000. 2.500.000 itu Pak, ketika itu bisa untuk bangun apa Pak? Bisa kan jembatan doang satu. Jembatan doang satu. Alhamdulillah keburu. Ya kan dulu kan masih murah-murah. Dulu kan yang seperti yang ngaku-ngaku LSM masih kurang. Nggak ada. Berarti emang dulu hanya mungkin jalan pun juga belum ada betonisasi Pak ya? Belum. Hanya jalan paling bagus aspal Pak ya dulu. Orang Masih tanah dulu. masih tanah, ada jembatan masih tanah. Ya. Oh, masih tanah. Oh, berarti dulu sampai tahun berapa Pak baru ada aspal Pak? Soalnya Bapak tahu persis dari Raja Wali sampai kecamatan Ceger itu. Sampai kali pembuang pembuang kali Iya. kali pembuang tuh kan. Iya. Kali pembuang saluran Sungai Cirarap. buang Cilarap. Cilongok nih tuh. Iya. Itu namanya Pembangunan Cilongok. Ya? pembuangan Cilongok udah buang ke sini, itu adalah saluran pembuang Cilongok namanya. Kali pembuang saluran Cilongok yang sana. Iya. Itu panjangnya kurang lebih 3 kilo 3 kilo 350 kurang lebih meter. Itu masih jalan tanah. Untuk insentif Pak, insentif kepala desa waktu itu dapat berapa Pak? Nggak ada itu. Masih ingat? Belum nggak ada Pak? Nggak ada. Oh berarti nggak ada uang insentif atau Ada gaji juga kepala desa? waktu pertama nggak ada, udah lama-lama adanya TKP. Oh, Tunjangan kurang penghasilan namanya. Tunjangan Kurang penghasilan. penghasilan yang kurang Pak. Dibere. Iya. Penghasilan yang kurang itu. Pak, ya? Dibere itu dikasih itu berapa duit tinggal lunas aja lupa tuh. Lupa ya. Paling ratus ribu lah. Iya, 100.000 ya. Triwulan. TKP namanya Gocap itu gocap. Triwulan 50.000. Dikasihnya tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Namanya itu TKP. TKP. Tunjangan kurang penghasilan. Luar biasa. Berarti dulu memang dedikasi untuk desa itu memang dedikasi keikhlasan Pak ya. Iya. Ingin membangun desa. Tidak ada iming-imingin pengen ada jabatan. Bapak nih sebagai kepala desa Raja Mulia dulu berangkat dari rumah itu niatnya ibadah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim dari ibadah. Luar biasa. Enggak niat dari duit. Iya. Karena memang dulu tidak ada penghasilan insentif dan sebagainya. Enggak ada. Jadi memang lillahi ta'ala ingin membangun desa. Nah, mendedikasikan diri untuk desa ya. Luar biasa. Terus 85, 86 kita gerak kerja bakti. 86 karena jalan tanah dari Raja Wali sampai sono digerakin ya. Ambil dulu masih keguyuban masih tinggi. Minimal itu orang yang bekerja nggak kurang dari 200 orang. 200 orang sekali. Ya, gotong royong. Kerja bakti itu gotong royong. Dari gotong royong itu bisa 200 orang dari paling tapi ada orang dulu kan yang di Sukobaru 2 bulan ada tukang tape. Iya. Paginya siangnya kita berdiri aja. Iya. 2 pikul 2 tanggungan gitu. Iya. Borong udah. Diborong. Nah. Makan tape Pak. Oh, rame-rame 2006 beres. 2007 alhamdulillah kita dapat pengerasan dulu. Pengerasan jalan dari Raja Wali sampai tadi kali pembuang saluran kali Cilongok. Itu hanya pengerasan berarti bukan untuk pembangunan infrastruktur seperti aspal atau beton. Belum pengerasan dulu dari tanah. Dulu ya. Pakai batu orak dulu mah. Batu di berapa itu yang berannya 20 cm. Iya. Pasang. Iya. Ya pemborongnya juga masih ada orangnya sekarang. Di Raja Wali Pak Haji Naed sama Haji saja. Runata nggak ada nih ya. Haji Naed masih ada tuh. Dia pemborongnya. Berarti waktu itu kita dari jalan tanah semuanya Pak ya? Tanah dulu. Jalan tanah. Jalan itu ada satu juga, satu masih tanah. Satu benang tuh. Itu 96 Pak ya? 96 baru ada pengerasan. Iya, enggak dulu. 2008 85 86. 87 baru ada pengerasan. Pengerasan tanah aja dulu, belum ada pembangunan infrastruktur. Karena dulu masalah politik di Raja Mulia itu khusus Golkar. Kalau pemilu nomor 1 terus. Nah, menjelang pemilu 2007 kan, 87 kan pemilu. Ya kita dapat pengerasan. Hasilnya memuaskan lagi. Zaman dulu makan harus menang. Ya. Berarti zaman itu ketika itu hanya ada 3 partai Pak ya? Iya. Golkar, PDI dan P3. Ya, berarti ketika itu emang pengaruh partai sangat kuat. Jadi dapat bantuan untuk pengerasan jalan untuk Desa Raja Mulia karena bisa mengungguli di Kecamatan Rajok. Golkar yang berdiri. Ya, Raja Mulia unggul. Berarti ada pengerasan itu tahun 86-87 baru ada pengerasan jalan.
87. Ya. 8788 Ya. 86 bikin badan jalan Ya. dari sono soet. Udah ngajuin lagi gampang cepet. Berarti bentuk jalan ketika itu mungkin masih banyak sawah-sawah Pak Haji ya? Dulu gampang. Iya. Ngambil dari sawah itu ke sini. Ini jalan dulu jalan dari sawah tinggian jalan. Oh. Tinggian sawah. Ketinggian sawah, tibatan jalan. Di jalan kerbau apa lewat situ jadi di dalam sehingga dibuang-buang sini ngambil dari kiri kanan aja. Oh. Nggak ngambil dari jauh ngurung. Berarti itu jalan hasil dari timbunan dari sawah-sawah. Sawah kiri kanan. Iya. Iya, Kiri kanan. jadi ngambil tanah dari mana enggak. Memang ini kalau kata orang Jawa babat alas Pak ya. Kira-kira gitu. Benar-benar babat alas dari awal bikin jalan dulu, setelah bikin jalan baru kita ada pengerasan, baru mungkin di tahun 90-an ke atas baru ada pengerasan seperti kayak betonisasi dan aspal Pak ya. Tahun berapa? Tahun berapa itu yang sudah ada sampai ke tahap ini kan tahun 87 88 ini baru ada pengerasan aja. Berarti tahun berapa yang ada pembangunan seperti aspal pertama yang Oh, masuk? asal pertama ya kira-kira 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. 90-an ya. 90 93 Ya, ada 90, pengaspalan. 93 baru ada pengaspalan. Nah, dulu ceritanya nih tahun kita masih belum ada masuk listrik kan. Iya. Begitu 87 dapat pengerasan jalan, Iya. tahun 88 88. kita dapat bentangan tarikan listrik. Oh, berarti Oh, ketika Pak Haji menjabat belum ada listrik. aduh Pak? gelap gulita udah. Oh, Jangan dan listrik jalan juga itu doang satu. Masih gelap gulita. Pada tahun 84 itu 84 85 belum ada listrik masuk ke desa Sepuh ya? Belum listrik. Ini apa ada tegal surya? Iya. Apa ceritanya? Tahun berapa nih ada tegal surya? Periode kedua ya satu ya. Periode terakhir periode pertama Iya. ada di kampung Tegal Surya. Apa ceritanya tuh? Gimana? Dapat bantuan tenaga surya Oh. 105 unit. Iya. Ini namanya Tegal Surya sekarang. Iya. Ini itu Tegal Surya tuh. Aja tuh pakai. Berarti Tegal Surya ini terbentuk nama kampungnya karena ada dulu bantuan tenaga surya. Nah, Pasti diberi namanya nama kampung Tegal Surya. nah itu kira-kira Oh. 2093 apa 93 tuh. Luar biasa. Bupatinya Pak Abdurrahman dulu. Berarti memang ketika itu memang benar-benar babat alas itu emang belum ada alat kelistrikan dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau sekarang kan kita bisa ngerjain malam ke kantor. Berarti dulu nggak bisa pakai Aduh, kompor ya. ceritanya nih. Ceritanya nih. Kan anak-anak sini kampung, anak kampung terus ada lampu-lampu di. Itu pada anak-anak kecil. Iya. Di atas nyala, di bawahnya banyak anak-anak tuh. Iya. Apa ini gitu. Iya. Aneh gitu. Iya. Kayak seperti anak-anak kecil, jadi ini lampu nih bolam nih, Iya. gede. Iya. Di bawahnya itu kan anak kumpul, Iya. jadi kaget. Oh. Pada senang. Jadi baru tahu, Tapi ketika itu pertama Iya. kali lampu itu ada, Eh. anak-anak kecil zaman itu tuh pada kaget. kaget Pada ya. aneh, Pak, ya? Iya aneh gitu. Melihat lampu itu. Lampu apa nih nyala di atas itu. Berarti Iya. memang itu lampu itu aliran listrik baru masuk itu setelah tahun 88. 88. Baru masuk listrik. Jalan di pengeras baru listrik. Udah. Berarti kita awalnya baru ada pengerasan jalan dulu, pemakai batu aja Pak ya. Batu yang besar-besar itu ya Pak ya. 93 baru Iya. ada pengaspalan. Baru ada listrik masuk. Jadi memang momentum sekali ketika Bapak Haji Abdul Wahab ini menjabat, memang benar-benar baru ada perubahan dan pergerakan. Dari perubahan desa, dari dulunya nggak ada pengerasan di jalan, ada pengerasan di jalan. Belum adanya listrik, baru ada aliran listrik ketika itu. Dan mungkin selanjutnya juga ada pengaspalan dan lain sebagainya. Semenjak Bapak itu hanya serah terima itu Iya. tahun 85 Juli Iya. 85 serah terima. Iya. Hanya dapat 17 buku doang. 17 buku Cuma aja. stempel satu. Dan memang itu memang Nggak ada harus. jalan desa, nggak ada punya kantor desa, Iya. rumah desa nggak ada. Berarti nggak ada kantor desa Pak? Oh, nggak ada. Dulu ngantor pertama kemana tuh Pak? Di rumah dulu sementara. Oh, berarti ngantor di rumah dulu Pak? Mertuanya ini nih sekdesa nih. Iya. Luar biasa. Pak Amung itu sekdesa. Iya. Berarti pertama kali itu memang bener-bener kayak serah terima RT aja gitu Nah, Pak ya di desa setahun. Nah, ini ke pribadi sedikit. Iya. Kita kan rumah juga rumah bambu. Iya. Sedikit. Kita punya milik rezeki beli pasir, Iya. beli genteng. Iya. Apa? Ingat kita ya rumah nggak punya masih bambu. Iya. Rumah desa nggak punya, ingat kita Iya. sumpah. Iya. Saya akan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, Iya. ya kan? Yes. Jadi genteng kita, pasir kita pakai ngebangun
balik sekarang. Oh, luar biasa. Berarti Nah. ketika serah terima jabatan atau pelantikan ketika dia sumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maka Atau golongan. maka dari itu Pak Haji Udah punya inisiatif. buat rumah sendiri tuh. Awalnya bahan-bahan bangunan yang ingin buat rumah sendiri itu dibangunkan untuk kantor desa pertama di Rajek Mulia. Setelah punya milik rezeki satakan atau 2 tahun, kita punya milik kan kumpul-kumpul. Ya, rumah juga nggak punya, rumah bambu. Iya. Kepala kan malu kan, kumpul-kumpul, udah pasir, udah kayu, ya kan, genteng, ya kan, genteng paling mahal tuh, karena dulu mah tuh, nih masih ada gentengnya kan, itu untuk rumah pribadi tuh. Ingat 2 tahun kemudian mertuanya ngantor di rumah aja nih. Wah, berarti dulu kalau ngantar ke rumah Pak Haji. Aduh, iya sono depan. Staf desa kalau ngantar ke rumah Pak Haji. Kita berarti para staf dulu merencanakan pembangunan itu di rumah Pak Haji dulu. Luar biasa sekali Pak Haji ya. Berarti memang kantor pertama itu dari tangan Pak Haji yang bangun dengan staf-staf yang awal itu Pak ya. Iya. Luar biasa. Dan sekarang kita udah pindah. Mungkin ini momentum kita di 2021 kita pindah kantor yang memang dulunya emang kantor itu yang dulu itu adalah kantor yang pertama kali Desa Rajek Mulia, baru dipindahin di tahun 2021 sekarang. Untuk sekarang Pak Haji, setelah sekian lama mungkin kalau bahasa kerennya zaman sekarang Pak Haji ini adalah bapaknya Rajek Mulia karena banyak terlahir orang-orang yang mungkin ya hasil dari Pak Haji bisa menikmati. Mungkin termasuk saya ketika saya mau sekolah pun kalau nggak ada jalan ketika itu mungkin juga bingung, nggak ada listrik juga bingung nggak bisa belajar. Ya jasa-jasa Pak Haji semoga ya luar biasa lah. Dan terima kasih kepada Pak Haji dan staf. Dan ini yang kebetulan hari ini saya sangat luar biasa sekali. Pak Haji Abdul Wahab adalah lurah pertama dan Pak Ramdhani adalah staf yang pertama menjabat dan Pak RT Amsai beliau mertua ya, mertuanya ini adalah Sekdes Amung yang banyak pengaruhnya juga untuk Desa Rajek Mulia. Jadi banyak rekomendasi dari mertuanya Bapak RT Amsai ini. Jadi memang luar biasa hari ini cerita kita ini akan menjadi cerita untuk anak cucu kita nanti dan semoga mereka bisa menghargai jasa-jasa orang yang terdahulu. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Rajek Mulia TV. See you tomorrow, bye-bye. Oke, pemirsa Rajek Mulia TV, sekarang saya sudah bersama Bapak RT siapa Pak? RT Amsai alias strip miring RT Ompreng. Oh, Bapak RT Amsai namanya, cuman lebih dikenal dengan Bapak RT Ompreng. Iya. Ya, Bapak ini ada di KRT berapa, Pak? Di RT 3 RW 3. RT 3 RW 03. Ya. Jadi kita sedang berada di kantor Desa Rajek Mulia. Ya. Kita sekarang sedang ngobrol sama Bapak RT Amsai atau Bapak RT Ompreng yang di KRT-an 03 RW 03. Ya. Di sini saya coba buat menguak dan mengulik sejarah dari Desa Rajek Mulia. Tahun berapa Desa Rajek Mulia itu mulai pemekaran, Pak? Tahun 85 Pak Lurah Mus udah ada pemekaran. Ya mungkin ada yang mau ada percalonan dari Desa Rajek Mulia. Belum ada Desa Rajek Mulia. Oh, belum. Belum. Oh, ketika itu berarti di tahun 84, Pak ya? 84. 84 ada mulai perencanaan untuk pemekaran. Tapi masih Pak Lurah Mus. Masih Lurah Mus. Jadi Mus. ketika tahun 85 baru ada pemilihan. Ada pemilihan Bapak Abdul Wahab Abdi namanya itu. Oh, bukan Abdul Wahab. Berarti kepala desa yang menjabat di tahun 85 atau kepala desa yang pertama adalah Bapak Haji Abdul Wahab. Abdul Wahab. Ya, Mus Abdul Wahab. Dia berapa periode? 3 periode kalau nggak salah. 3 periode. Ya. Pada masa itu periode pertama itu berapa tahun, Pak? Berapa tahun dia? Udah 3 periode itu jumlahnya kalau nggak salah 21 tahun. 21 tahun Pak menjabat. Ya, oh. Pak Haji Abdul Wahab. Saya akan menguak lagi sebelum pemekaran Desa Rajek Mulia. Berarti Rajek Mulia itu masih menginduk dengan Desa Rajek. Desa Rajek.
Berarti Rajek ini meliputi Desa Rajek Mulia, Pak ya? Iya, Desa Rajek Mulia. Lurah pertama, Pak. Lurah pertama di Desa Rajek itu siapa, Pak? Pak Lurah pertama. Iya. Pak Haji Inun. Haji Inun. Haji Inun kakek Berarti saya. Haji Inun adalah Kades pertama ya? Kades pertama di Desa Rajek. Desa Rajek. Setelah itu, Pak? Setelah itu Pak Haji Mus. Haji Mus. Nah, berarti setelah Haji Inun baru Haji Mus, lalu ke Pak Haji siapa lagi? Nah, baru lari ke Desa Rajek Mulia, Pemekaran. Oh, baru Pemekaran. Dari di Haji Mus itu Pemekaran ke Desa Rajek Mulia. Desa Rajek Mulia. Dan Desa Rajek sendiri, Pak. Desa Rajek sendiri itu ada masih ada kepala desa dong di sana. Ada. Setelah Lurah Mus itu, Pak, siapa lurah yang menggantikan Lurah Mus? Kalau nggak salah itu Bapak Sudirman. Oh, Bapak Lurah Dirman waktu itu, Pak ya. Ya. Jadi sejarahnya Bapak Haji Inun, terus Bapak Haji Mus, lalu ke Bapak Lurah Sudirman. Lurah Sudirman. Setelah Lurah Sudirman, Pak. Setelah Bapak Lurah Sudirman, habis dia periodenya, timbullah dia itu kalau nggak salah Bapak Apung Wijaya. Apung. Wijaya. Oh, Bapak Lurah Apung. Apung Wijaya. Berarti sejarahnya, Pak, ketika Rajek Mulia sudah memiliki pemerintahan sendiri dengan Desa Rajek Mulianya yang dipimpin oleh kepala desa yakni Bapak Kades Abdul Wahab. Berarti di Desa Rajek itu sendiri adalah Lurah Dirman, Pak ya? Dirman. Lurah Bapak Sudirman. Berarti setelah Bapak Lurah Sudirman lanjut ke Bapak Lurah Apung. Wijaya. Ya, ke Bapak Lurah Apung. Setelah ke Bapak Lurah Apung baru ke Lurah Ani Sopiani. Oh, Bapak Lurah Ani. Berarti sejarahnya habis dari Lurah Apung ke Lurah Ani. Ya. Dan berarti ketika Lurah Rajek itu berganti, Lurah Desa Rajek Mulia masih tetap dipimpin sama kepala desanya Bapak Abdul Wahab. Abdul Wahab itu kalau nggak salah dia 3 periode. 3 periode. Nah, berarti dia calon pertama percalonannya sama Pak Haji Mus calon Bungbung. Oh. Kedua kalinya calon sama Haji Didi. Ya. Nah, Haji Didi Berata di Laga. Ya. Ketiga kalinya calon sama istrinya. Berarti Pak Haji Abdul Wahab ini kades pertama dengan 3 periodenya. 3 periode. Setelah 3 periodenya Bapak Haji Abdul Wahab, lalu siapa lurah kedua yang menjabat sebagai kades Rajek Mulia? Yang kedua kalinya kades Rajek Mulia itu percalonan kalau nggak salah Bapak Murji sama Bapak Muhaimin. Bapak Murji dan Bapak Muhaimin ya. Muhaimin. Nah, siapa yang memenangkan pencalonan tersebut, Pak? Yang kalau nggak salah itu yang memenangkan itu Bapak Muhaimin. Oh, berarti lurah kedua atau kepala desa kedua di Desa Rajek Mulia adalah setelah Bapak Haji Abdul Wahab adalah Bapak Muhaimin. Bapak berapa periode, Pak? Bapak Muhaimin kalau nggak salah 1 periode. 1 periode. 1 periode. Setelah Bapak Muhaimin selesai, pencalonan kembali ya, Pak ya. Timbullah sekarang yang dijadikan Bapak Sobri Baihaqi kepala Desa Rajek Mulia itu yang paling termuda. Bapak Sobri Baihaqi. Iya, berarti Bapak Sobri Baihaqi itu adalah lurah ketiga di Desa Rajek Mulia. Dan untuk sekarang di tahun 2020 kemarin, Pak ya. Kemarin 2020 2021 itu pencalonan lagi dan mungkin Pak Sobri kedua kalinya ya, Pak. Kedua kalinya. 2 periode dia. Betul. Iya, kalau nggak salah tetap staf desanya dia juga. RT-nya masih tetap, Jaronya masih tetap, ya begitulah. Hanya ada beberapa aja ya, Pak ya, hanya yang beberapa ditambah sulam ya, Pak ya. Ditambah seperti yang lainnya gitu. Oke, Bapak. Berarti ada beberapa hal yang memang kita sudah ketahui bahwa runtutan dari kepala desa mungkin Pak Amsai ini Bapak lahir tahun berapa, Pak? Aduh, bingung saya ini lahir tahun berapa saya. Nanti dulu soalnya yang melahirkan tuh bukan saya itu orang tua. Jadi KTP kan Pak Amsai punya KTP. Punya KTP Bapak Amsai itu lahirnya tahun 60 berapa? 63. Ya. Berarti Pak Amsai lahir 63 sekarang
usianya udah hampir 60. 60 tahun, Pak ya. Berarti tua saya. Enggak, masih sedang, masih segar, bugar kalau segini ya, Pak. Iya. Berarti sekarang kalau untuk Desa Rajek Mulia dipimpin oleh Bapak Sobri dengan 2 periodenya, bagaimana dengan Desa Rajek itu sendiri, Pak? Siapa kepala desa di Desa Rajek, Pak? Sekarang Bapak Lurah Yanto Firmanto. Bapak Lurah Yanto Firmanto. Berarti Bapak Lurah Yanto Firmanto itu menggantikan Bapak Lurah Apung. Bapak Ani Supiani. Bapak Ani, setelah Bapak Lurah Apung baru Bapak Yani. Ya. Baru Bapak Lurah Yanto sekarang. Iya, Bapak Lurah Yanto. Berarti kalau Rajek itu emang karena dia sejarahnya lebih awal, makanya dia lebih banyak lurah yang sudah menjabat sebagai kepala desa. Iya. Tapi kalau Desa Rajek Mulia karena mungkin adalah pecahan dari tahun 85, maka Desa Rajek Mulia baru ada 3 lurah yang pernah menjabat sebagai kepala desa. Ya, Bapak Haji Abdul Wahab. Ya. Bapak Muhaimin, yang sekarang yang dipimpin sekarang Bapak Sobri Baihaqi dengan 2 periodenya sekarang. Periode. Mudah-mudahan dia tahun 2027 mungkin dia percalonan lagi berhasil lagi. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Mungkin ada ketiga periode ya, Pak ya. 3 periode bisa juga, masih muda umurnya. Betul sekali. Oke, Bapak Hamzai, terima kasih informasinya. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya lagi sejarah di Desa Rajek Mulia karena Bapak Hamzai ini adalah RT yang mungkin banyak pengalaman di tahun-tahun sebelumnya karena mungkin dengan usia di 60-an syarat dengan pengalaman dan banyak pengalaman yang mungkin menguak sejarah karena nanti anak cucu kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak menceritakan atau kita tidak akan menguak kisah yang memang ini sejarah dari Desa Rajek dan Desa Rajek Mulia. Oke, untuk itu Situmorrow, terima kasih Bapak RT Hamzai. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Situmorrow, Bapak. Iya.